Allahumma amin. Nah, ini disinilah nanti tidurnya. Yang sudah haji yang mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk melakukan yang kedua kali dan lain sebagainya, insya Allah. Nah, ini di sini tempat tidurnya ya. Di kiri juga ada, di kanan juga ada. Semuanya nanti akan difasilitasi, baik makannya, tidurnya, terus lagi pemandunya dan lain sebagainya. Biasanya juga ada yang umroh apa, backpacker dan lain sebagainya, furoda, umrah plus dan lain sebagainya. Itu boleh, tapi tetap berhati-hati, okay? Karena ada juga yang lagi-lagi yang kurang bertanggung jawab, akhirnya sudah jauh-jauh dari sana datang ke sini, bukan tendanya yang seperti ini. Tendanya itu tenda terpal, gak ada kipas angin dan lain sebagainya ya. Jadi itu betul-betul panas di situ. Nah, jadi ini tempatnya. Nanti di depan sana kita akan melihat. Nah, ini juga di depan kita, di sebelah kiri ya. Di gunung itu ada lagi batu yang tadi hampir persis di Jabal Rahmah. Bisa dilihat ya. Di sebelah sana, di sebelah kiri kita, di atas, itulah tempat peristiwa awal munculnya daripada Idul Adha, ataupun ketika itu apa? Ada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam diutus oleh Allah untuk apa? Menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan, anak yang ditunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun, ketika sudah lahir ternyata diuji lagi oleh Allah, lagi-lagi diuji lagi oleh Allah dengan apa? Dengan disuruh untuk menyembelih. Kira-kira kalau bapak ibu dapat mimpi menyembelih anaknya, dilakukan apa tidak? Ya jelas tidak, ayo tuh ya. Karena iman seseorang kadang-kadang yazid wa yanqus, apalagi terkait anak sendiri. Nah, terus ketika itu apa hikmah daripada ini? Banyak sekali hikmahnya, okay? Bahwasanya tidak ada pengorbanan untuk Tuhan sendiri pun, untuk Allah sendiri pun, yang itu mengorbankan nyawa manusia ya. Jadi di akhir, di detik-detik sebelum dilakukannya penyembelihan Nabi Ibrahim itu apa? Ternyata Allah menurunkan kepada Nabi Ibrahim perintah agar menggantikan dengan kambing. Lagi-lagi ini adalah korban ya, kurban ya. Kurban itu pun sudah digantikan dengan kambing. Kambingnya buat siapa? Buat siapa kambingnya? Buat sendiri. Iya, dibagikan sendiri untuk kita sendiri, makan kita sendiri. Lagi-lagi ini hikmah daripada Idul Adha itu, yang mana kita masih sering terjebak di dalam kayak gini. Mungkin ada pengetahuan jahiliyah ataupun ilmu-ilmu ataupun yang dari ini dari dulu loh, dari mbahku kung sampai yang lain sebagainya, yang tidak tahu dasarnya dan lain sebagainya, hanya taklid buta ataupun mengikuti saja daripada kebudayaan. Akhirnya banyak yang menumbalkan anak perempuannya, menumbalkan anak laki-lakinya dan lain sebagainya ya. Itu tidak boleh. Nah, ini juga ini yang di batu-batu haji plus nah, itu. Plus lagi ada satunya plus, tapi yang sebelah sana. Yang di sini juga tempat tinggalnya, terus juga yang di sana ada warna coklat itu. Nah, itu juga untuk apa namanya, tempat tinggal bagi sultan-sultan dan juga tamu kerajaan ya. Itu Sultan Andara juga belum pernah diundang kayaknya di situ ya. Masih belum termasuk sultan beneran ternyata. Di Indonesia sudah sultan tapi di sini belum terundang. Nah, di depan sana Bapak Ibu itu ada yang warna abu-abu ya. Dari sini bisa terlihat nih, ada 3 tempat. Disitulah untuk orang-orang melempar jumrah. Dimana ketika itu Nabi Ibrahim digoda oleh syaitan untuk tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka dilemparlah oleh Nabi Ibrahim di pertama kali. Berjalan lagi, mulai lagi digoda, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim yang kedua kali. Jalan lagi, kurang lebih beberapa meter, digoda lagi. Akhirnya setelah lemparan ketiga tidak ada lagi godaan, dan akhirnya beliau sampai selesai bisa melakukan apa yang diperintahkan Allah. Disitulah nanti batunya. Batunya nanti ini sudah di lantai, setiap lantai itu ada gitu. Itu dilemparnya pakai batu kerikil gitu. Yang kecil batunya, jangan batu besar-besar.
nanti ngambil batu sendiri sudah segenggam gini, melemparnya kencang loh, sudah tuing mantul ke temannya yang di depan, ya kasihan ya, kasihan itu. Terus juga pada tahun berapa gitu, tersorot orang Indonesia saking ramainya, saking apa semangatnya, ternyata yang dilempar sendal itu. Tahu-tahu kok mana sendal saya, ternyata sudah dilempar itu. Nah itu jangan sampai, karena lagi-lagi yang kita lempar di sini adalah godaan. Kalau kita melemparnya dengan memakai nafsu ataupun memakai nafsu kita, itu tidak ada bedanya antara kita dengan setan. Ya, jadi di situ melemparnya adalah karena apa? Karena perintah dari Allah yang disyariatkan, bukan karena nafsu. Jadi melemparnya pun tidak perlu bernafsu untuk harus kena betul-betul ataupun kencang-kencangnya, tidak ya. Ini juga terowongan Mina. Di sini juga sempat terjadi tragedi yang kurang enak ya terhadap kaum muslimin ketika itu, lampunya mati, AC-nya mati, kipas anginnya mati dan lain sebagainya. Orang-orang panik dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang kekurangan oksigen dan lain sebagainya. Akhirnya banyak yang meninggal. Dan memang ketika itu jalannya masih dalam keadaan dua arus ya, kiri dan kanan. Jadi orang-orang bingung mau ke kiri apa ke kanan. Jadi akhirnya banyak yang meninggal ketika itu. Nah, karena ada kejadian itu, akhirnya dibenahi oleh kerajaan Saudi. Sekarang sudah dijadikan dua poros. Jadi yang ini khusus untuk jalan mengarah ke Jabal Nur, yang satunya juga untuk mengarah ke Mina. Nah, ini yang sampingnya sudah juga jadi ya. Ini terowongannya membelah gunung, Ibu ya. Gunung, betul-betul gunung batu ini. Kalau di Indonesia kan masih gunungnya masih banyak tanah. Kalau di sini betul-betul batu kebanyakan. Oh ya, ini terus juga untuk Bapak Ibu yang kemarin mewakafkan Al-Quran, nanti barangkali akan saya pastikan lagi begitu, karena kemarin ada yang banyak sekali juga yang WhatsApp ya, lewat chat pribadi itu, ada yang mungkin takutnya ada yang belum terdata, tapi makanya ingin nanti kita pastikan lagi apakah memang namanya sudah masuk. Kalau memang sudah masuk, alhamdulillah. Ataupun juga yang ada beberapa yang kita lihat belum bayar, mungkin bukannya belum bayar, tapi mungkin sudah transfer, tapi datanya yang kami mungkin terlewatkan dan lain sebagainya. Dan insya Allah nanti wakafnya akan kita wakafkan di Masjidil Haram di Mekah. Apa ada yang ingin mewakafkan di Madinah? Kalau ada nanti bisa dikabarkan ke kami, nanti biar kami pisahkan mana yang di Mekah, mana yang di Madinah.